Ada lebih dari 120,000 orang dari berbagai belahan dunia yang terjebak dalam dunia penipuan online. Ibaratnya, mereka terjebak di tengah konflik bersenjata yang lebih panjang daripada skripsi yang tidak pernah selesai. Sadarkah kalian bahwa hal ini adalah salah satu masalah yang sangat serius di era digital ini? Investigasi menunjukkan adanya jaringan kriminal besar yang tersebar seperti Wi-Fi gratis di kafe-kafe. Korban ternyata berhasil menyusup ke dalam jaringan digital para pelaku kejahatan. Layaknya kita yang berhasil menembus koneksi internet dengan password yang salah. Ini benar-benar menunjukkan betapa rumitnya dunia kejahatan siber ini. Hotel Puin Maiso di Thailand berfungsi sebagai titik transit untuk korban perdagangan manusia. Seperti memesan hotel melalui aplikasi, tapi dengan pengalaman yang jauh dari menyenangkan. Beberapa korban dari Indonesia berhasil melarikan diri dan berkumpul di sini, seolah-olah mereka sedang berusaha mencari tempat yang lebih aman daripada tinggal di kosan yang bocor. Jalan yang dilalui selama perjalanan menuju Myanmar memberikan petunjuk adanya detour yang mencurigakan. Seolah-olah kita sedang berusaha menghindari jalan macet saat jam pulang kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan di daerah perbatasan. Seperti, apakah ada signal HP yang baik di sini? Peran teknologi dalam penyelundupan manusia muncul ketika para penjahat menggunakan aplikasi untuk menipu korban. Ironisnya, mereka memanfaatkan kemajuan teknologi yang kita gunakan untuk online shopping dan main game. Jadi, siapa bilang teknologi hanya mendatangkan manfaat? Ternyata, juga bisa jadi alat kejahatan. Kehadiran mafia yang mengendalikan bisnis ilegal di Myanmar menunjukkan betapa sulitnya situasi bagi para korban. Ibaratnya, mereka terjebak dalam jaringan kejahatan yang rumit dan berbahaya. Seperti saat kita mencoba mencari tahu cara mendapatkan nilai A tanpa belajar. Mereka pasti merasa sangat tertekan. Perusahaan seringkali tidak memperhatikan keselamatan karyawan, bahkan meminta mereka untuk tetap bekerja di tengah situasi berbahaya, seperti memaksa kita untuk kuliah saat kita sakit. Ini menciptakan ketidakpastian bagi para pekerja, dan kita semua tahu seberapa besar ketidakpastian bisa membuat kita merasa tidak nyaman, seperti tugas yang tiba-tiba muncul di depan mata. Sejak 2021, terdapat 3.428 kasus warga Indonesia yang terjebak dalam penipuan online, dengan mayoritas terjadi di wilayah Asia Tenggara. Ini seperti statistik jumlah skripsi yang belum diselesaikan di kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan meningkatnya risiko bagi pekerja migran, yang seharusnya mencari kehidupan lebih baik, bukan terjebak dalam lingkaran penipuan. Investigasi terkait penipuan menunjukkan adanya jaringan yang luas, termasuk situs palsu yang menyamar sebagai platform kripto dan perjudian. Semacam penipuan yang memiliki kerumitan seperti mengerjakan tugas kuliah di tengah malam. Ini menambah kompleksitas masalah yang dihadapi pekerja, yang mungkin lebih sulit daripada mengerjakan soal matematika saat ujian. Jaringan internet yang digunakan oleh para pelaku kejahatan berasal dari Thailand, mendukung kegiatan ilegal mereka dengan akses yang luas. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap penyedia layanan internet. Ibaratnya, kita harus memastikan Wi-Fi kita tidak nyambung ke jaringan yang salah, bisa-bisa data kita tidak aman. Penyiksaan yang dialami korban di kompleks kejahatan menunjukkan betapa kejamnya praktik ini, dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Korban yang tidak memenuhi target berisiko tinggi, seperti kita yang belum mengumpulkan tugas tepat waktu dan harus menghadapi dosen galak. Ini sungguh masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita. Keterlibatan militer dan kelompok bersenjata dalam melindungi bisnis ilegal di perbatasan Myanmar-Thailand menunjukkan adanya kolusi antara pihak berwenang dan pelaku kejahatan. Ini memperburuk situasi keamanan di daerah tersebut. Ibaratnya, ketidakpastiannya lebih rumit daripada mencari jodoh di aplikasi kenken. Proyek pengembangan properti yang dicanangkan oleh China seringkali digunakan untuk menipu investor dengan menjanjikan keuntungan besar. Ini menciptakan kesan positif di tengah konflik bersenjata, seperti iklan makanan cepat saji yang selalu tampak lebih baik dari kenyataan. Tentunya, semua ini menciptakan harapan yang berputar-putar di antara kepalsuan. Jaringan kriminal yang dipimpin oleh Wan Koko dan Ziziang terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk perdagangan manusia dan pencucian uang. Mereka menggunakan metode manipulatif untuk menipu pemerintah, persis seperti cara kita berpura-pura tidak tahu saat ditanya soal mata kuliah yang sebenarnya tidak kita pelajari. Setelah kudeta, bisnis ilegal di kawasan perbatasan tumbuh dengan pesat, menciptakan pusat bagi kejahatan lintas negara dan jaringan kriminal. Ini menunjukkan dampak langsung dari perubahan kekuasaan. Seperti halnya kita yang biasanya merasa resah ketika ada ganti rektor di kampus.
Situasinya menjadi sangat tidak stabil. Proyek ini melibatkan pendirian grup Dong yang didirikan oleh si Ompong dan pengusaha Malaysia yang memiliki hubungan politik. Hal ini menunjukkan kolaborasi lintas negara yang lebih baik daripada tim proyek kita saat mengerjakan tugas kelompok, di mana satu orang tidak muncul dan yang lainnya sibuk dengan ponsel. Saigeng Park diresmikan dengan acara mewah di JW Marriott Hotel Kuala Lumpur. Peluncuran ini dihadiri oleh banyak tokoh penting Malaysia, menunjukkan dukungan politik terhadap proyek tersebut, seperti saat kita berusaha tampil baik di depan dosen saat sidang skripsi. Tentu saja, semua orang ingin terlihat mendukung. Fraud online dan kejahatan siber menjadi ancaman global yang meningkat. Penting bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah ini, seperti ketika kita berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas kelompok. Mari kita sama-sama memberikan informasi yang relevan dan tidak terjebak dalam dunia maya yang berbahaya ini.